Assalamualaikum, kali ini saya mau berbagi resep bolu karamel atau biasa juga disebut dengan bolu sarang semut. Untuk resepnya ini recommended banget, bisa juga dijadikan ide jualan ataupun sekedar cemilan sehari-hari. Bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya apa saja? Tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan gula 350 gram, tapi kalau kurang manis boleh teman-teman tambah jadi 380 ataupun 400 gram ya. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing. Selanjutnya ini akan saya lelehkan. Siapkan pan, lalu masukkan gulanya. Dan ini dibiarkan hingga meleleh menggunakan api kecil ya, supaya tidak gosong. Tapi kalau pakai api besar takutnya gosong dan gulanya menjadi pahit. Sementara di wadah terpisah atau panci, siapkan panci lalu masukkan 400 ml air. Ini dididihkan terlebih dahulu. Balik lagi ke gulanya. Nih gulanya sudah mulai meleleh seperti ini. Ini diaduk supaya tercampur dan cepat melelehnya. Dicatat ya teman-teman, untuk bikin gula karamel itu memang susah-susah gampang, dan jangan sesekali teman-teman menggunakan api besar karena gulanya akan gosong dan menjadi pahit. Kita aduk terus hingga semuanya meleleh ya. Jika dirasa gulanya sudah larut semua, masukkan air panas yang sebelumnya sudah direbus. Masukkan secara bertahap, karena ini panas banget ya teman-teman. Jadi masukkan sedikit demi sedikit supaya tidak nyiprat. Sambil terus diaduk-aduk dan pastikan gulanya benar-benar larut sempurna. Masak kembali dan pastikan semuanya larut sempurna. Setelah semua gulanya larut, matikan api kompornya dan ini disisihkan, diamkan hingga benar-benar dingin. Baru nanti bisa dipakai ya. Langkah selanjutnya, siapkan loyang. Di sini saya memakai loyang ukuran 22 cm. Lalu beri margarin secukupnya. Lanjut baluri secara merata. Setelah terbaluri secara merata, lanjut taburi dengan tepung terigu. Setelah selesai, ini loyangnya disisihkan terlebih dahulu. Step berikutnya yaitu membuat lelehan margarin. Siapkan air panas mendidih, lalu kita tambahkan tempat di atasnya seperti ini ya. Gunakan alat yang tahan panas. Jadi untuk melelehkan margarinnya tidak perlu direbus ya teman-teman, cukup ditim seperti ini saja. Ini diaduk hingga semua margarinnya meleleh. Setelah margarinnya meleleh sempurna seperti ini, disisihkan terlebih dahulu. Step selanjutnya, menyaring air karamelnya. Ini sudah benar-benar dingin ya teman-teman. Setelah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Step selanjutnya, siapkan wadah besar. Lalu pecahkan 4 butir telur. Jika sudah, tambahkan 80 gram SKM atau setara dengan 2 saset. Aduk hingga tercampur merata menggunakan balon whisk seperti ini. Jika dirasa sudah tercampur merata, masukkan bahan keringnya, 130 gram tepung terigu protein sedang,
Ini jangan lupa diayak supaya tidak bergerindil. 130 gram tepung tapioka atau tepung kanji, 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue, 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini diayak. Jika sudah, ini diaduk hingga tercampur merata. Setelah tercampur merata, masukkan air karamelnya. Ini dimasukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk supaya semuanya benar-benar tercampur merata. Masukkan semua sisa karamelnya. Aduk kembali hingga tercampur merata. Jika dirasa semua bahan sudah tercampur, terakhir masukkan margarin cair yang sebelumnya sudah dibuat. Ini dimasukkan semua ya. Lanjut diaduk kembali hingga benar-benar tercampur merata. Dan pastikan minyaknya sudah benar-benar larut bersama air karamel dan bahan lainnya ya. Jika dirasa untuk semua bahannya sudah tercampur merata, lanjut ini dituang. Tuang ke dalam loyang, jangan lupa disaring karena masih ada bahan yang masih bergerindil. Nah, ini terlihat ya teman-teman, masih ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, lanjut ini dipanggang. Dan di sini ovennya juga sudah panas. Di sini saya memakai oven tangkring ya. Masukkan adonan bolu karamelnya. Panggang di suhu 180 derajat kurang lebih 40 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Ini menggunakan api sedang tapi sedikit kecil ya teman-teman, jadi bukan api besar, tapi kembali lagi disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah 40 menit, ini dia untuk kuenya, terlihat ya teman-teman. Ini miring tadi untuk loyangnya karena kompornya nggak rata tempatnya. Panggang kembali kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kurang lebih, ini dia bolunya sudah matang. Nah, ini dia untuk bolu karamelnya atau bolu sarang semutnya sudah matang. Dan untuk memastikan ini sudah matang atau belum, kita tusuk. Nah, seperti ini, tidak ada lengket sama sekali ya. Nah, ini dibiarkan dingin terlebih dahulu baru dikeluarkan dari loyangnya. Setelah hangat, ini dia untuk bolu karamelnya, dikeluarkan dari loyangnya. Ini benar-benar nggak lengket ya teman-teman. Nah, ini dia. Ini agak gosong sedikit, tapi alhamdulillah ya, ini bagus ya. Dan tadi untuk kompornya juga miring, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini beneran nanti gagal ya kalau teman-teman ikuti step by stepnya. Sekarang mau saya belah ya, kita untuk lihat serat bagian dalamnya. Ini terlihat ya, ini sarangnya sampai ke atas.
Ini lihat teman-teman ya. Tuh, untuk sarangnya ini benar-benar sampai ke atas dan ini lembut dan kenyal. Sekarang saya mau cobain untuk rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk manisnya, menurut saya ini sudah pas banget ya. Tapi kalau teman-teman masih merasa kurang manis, boleh ditambah sampai dengan 380 gram ya. Nah, terlihat ya ini seratnya, dan ini kenyal banget tuh. Jadi untuk lama pemanggangannya disesuaikan dengan suhu oven masing-masing ya. Jadi kita tuh harus paham benar-benar karakter oven kita masing-masing. Ini tadi 50 menit, 40 menit di api sedang, 10 menit di api kecil paling atas untuk mematangkan bagian atasnya. Ternyata mungkin hanya butuh 5 menit saja ya. Ini terlalu kering kalau 10 menit. Jadi tergantung oven masing-masing. Selamat mencoba, semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Insya Allah ketemu kembali di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum